Assalamualaikum, halo semuanya. Saya Alda bakal membagikan konten mengenai munculnya aliran kalam dan peristiwa tahkim yang pastinya akan bermanfaat untuk kalian semua. Nggak usah panjang lebar, langsung aja kita mulai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak kelas 12. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alda Rizky Fitriana dengan NIM 2121255. Nah, submaterinya ada dua, yaitu yang pertama ada munculnya aliran kalam dan yang kedua ada peristiwa tahkim. Nah, materi yang pertama yaitu munculnya aliran kalam. Kalian tahu nggak sih gimana pertama kali aliran kalam itu muncul? Pada kepo nih pasti. Ayo kita langsung aja masuk ke materinya. Sejarah ilmu kalam dibagi menjadi 5. Yang pertama ada akidah Islam pada masa Nabi, yang kedua akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga akidah Islam pada masa Bani Umayyah, yang keempat akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah, dan yang terakhir ada akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Akidah Islam pada masa Nabi yaitu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu, belum ada aliran-aliran atau fikrah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi. Dengan petunjuk Nabi tersebut, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Para sahabat dilarang oleh Rasulullah memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan, misalnya tentang qadar. Sehingga pada masa ini, corak akidah bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Para sahabat yang mendatangi Nabi bukan untuk memperdebatkan ajaran yang dibawanya, tetapi menanyakan persoalan-persoalan yang belum para sahabat pahami. Yang kedua ada akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar 11-13 Hijriah dan Umar bin Khattab 13-23 Hijriah, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Biarpun pada masa awal kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sempat muncul beberapa nabi palsu. Benih-benih perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mencapai puncaknya dengan terbunuhnya khalifah ketiga tersebut. Peristiwa yang menyedihkan dalam sejarah Islam ini dikenal dengan istilah Al-Fitrah Al-Kubra atau fitnah besar. Intrik politik tidak menjadi reda dengan meninggalnya Utsman bin Affan. Bahkan pertikaian semakin membesar dengan terjadinya Perang Jamal atau pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan melawan pasukan Aisyah dan Perang Siffin pasukan Khalifah bin Abi Sufyan. Yang ketiga ada akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Masuknya pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah yang masih membawa alam pikiran dari keyakinan sebelum memeluk Islam juga menjadi faktor perkembangan pemikiran kalam. Umat Islam memulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar, begitu juga masalah istitoh. Yang keempat ada akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru di dunia Islam. Gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia gencar dilakukan, sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Corak pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Para mutakalimin mulai menulis karya pemikiran mereka dalam bentuk kitab-kitab yang sistematis. Misalnya Abu Hanafiyah menulis kitab Al-Alim wal Muta'alim dan kitab Al-Fiqhu Al-Akbar karya Imam Syafi'i untuk mempertahankan akidah Ahlu Sunnah.
Antusiasme para pemikir ilmu kalam semakin berkembang pesat pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ilmu kalam menjadi disiplin ilmu yang mandiri yang memisahkan diri dari al-fiqhu fi ilmi atau ilmu hukum yang sebelumnya masih termasuk dalam al-fiqhu al-akbar. Nah, yang terakhir ada akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Corak pemikiran wasatiyah yang mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil nakli atau nas dan pendekatan akal atau filsafat menjadikan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah dan menjadi paham mayoritas umat Islam. Pada permulaan abad ke-8 Hijriah, muncul Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggapnya tidak murni bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kemudian dikenal dengan gerakan Salafi. Pada perkembangan selanjutnya muncul pemikiran-pemikiran Islam seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Jamaluddin Al-Aghfani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, submateri yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu terjadinya peristiwa tahkim. Kalian tahu nggak sih peristiwa tahkim? Apa itu? Kalau belum tahu, langsung aja kita dengerin penjelasannya. Yuk, yuk, yuk. Awal mula terjadinya peristiwa tahkim yaitu setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Umat Islam dilanda perselisihan. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, namun sebagian pihak yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan menentang kepemimpinan Ali. Puncaknya terjadi perang saudara berdarah di Siffin. Perang tersebut berlangsung alot. Namun di saat pasukan Muawiyah terdesak, mereka mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak. Mereka menyerukan agar Al-Quran menjadi penengah pertikaian atau tahkim. Berat hati Ali pun setuju berdamai dengan cara ini. Kedua belah pihak sepakat memilih juru bicara. Ali menunjuk Abu Musa al-Asy'ari sedangkan Muawiyah memilih Amr bin Ash. Proses tahkim ini menuai kontroversi. Ali menginginkan diadili sebagai tertuduh pembunuhan Utsman, sedangkan Amr justru berusaha menjatuhkan kepemimpinan Ali. Keputusan tahkim yang dihasilkan pun mengejutkan. Keduanya dicopot dari kepemimpinan seolah pemicu perang adalah para pemimpin itu sendiri. Keputusan ini mengecewakan banyak pihak, terutama pendukung Ali. Peristiwa tahkim yang menjadi kontroversi dan perdebatan sejarah Islam menandai babak baru dalam perpecahan umat. Dampak dari peristiwa tahkim tersebut, maka umat Islam terpecah menjadi 3 faksi, yaitu yang pertama, kelompok yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib, yang kemudian menjadi embrio kelompok Syiah, yang kedua pecahan kelompok Ali bin Abi Thalib, yang kemudian dikenal sebagai sebutan Khawarij, dan yang terakhir yaitu kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Wah, materinya sudah selesai ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.